Satu hari satu kisah. Teman-teman, insya Allah di channel ini kita akan bahas seputar tentang kisah, motivasi, dan mungkin daily vlog gitu ya, kegiatan sehari-hari saya. Insya Allah kita akan masukkan di channel ini. Kita akan bahas semua seputar pembahasan-pembahasan tadi di channel ini. Dan untuk memulai kisah pertama, dari sekian banyak kisah yang nanti akan kita bahas di channel ini, pertama ini kita akan bahas tentang salah satu Nabi Allah yang luar biasa. Bahkan Nabi Allah ini termasuk daripada golongan ulul azmi yang mendapatkan ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala dan direspon dengan kesabaran yang luar biasa, dengan respon yang sangat mulia. Beliau adalah salah satu daripada sekian banyak nabi yang mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Musa yang mendapatkan gelar Kalimullah, dan beliau ini mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti teman-teman gak asing dengan gelar ini yang dicap, yang diberikan kepada salah satu nabi dari sekian banyaknya nabi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga termasuk rasul, dan luar biasanya beliau juga termasuk ulul azmi, 5 nabi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin teman-teman di sini bertanya, kenapa sih Nabi Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah? Nah, pertanyaan yang sama itu juga pernah ditanyakan kepada Nabi Ibrahim langsung loh. Mau tahu ceritanya? Oke, sekarang kita akan bahas cerita mengapa Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khalilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini di konten pertama ini, di video pertama ini, saya akan bahas tentang satu kisah yang luar biasa, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas dari panjangnya perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hanya membahas tentang salah seorang ya, karena di sini nggak dijelaskan dan nggak disebutkan siapa yang bertanya. Salah seseorang itu bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya mengambil kisah ini dari kitab Nasaihul Ibad. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh salah seorang dengan pertanyaan, li ayyi syai'in ittakhazaqallahu subhanahu wa ta'ala khalilan. Wahai Ibrahim, dengan alasan apa sih Allah tuh menjadikan kamu sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah? Yang pertama adalah beliau selalu mendahulukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala di atas perintah-perintah selainnya. Saking luar biasanya Nabi Ibrahim itu taat kepada perintah Allah dan mendahulukan, menjadikan perintah Allah itu sebagai skala prioritasnya. Itu Nabi Ibrahim gak pernah mengeluh, bahkan gak pernah menolak seberat apapun, sepahit apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah mendengar kisahnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, putra beliau. Ini kan sebuah perintah yang sangat berat untuk diterima oleh seorang bapak, seorang ayah yang baru memiliki anak. Setelah bertahun-tahun tidak memiliki anak, dan Allah anugerahi kemudian Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim, lantas kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ini sebuah perintah yang sangat berat, yang sangat berat. Lantas kemudian Nabi Ibrahim itu tidak mengeluh dan tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seberat itu Nabi Ibrahim harus menerima perintah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ini, tapi tetap Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah tersebut. Nabi Ibrahim tetap membawa Ismail ke tempat di mana beliau akan menyembelih Nabi Ismail. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala itu justru melatih, menguji Nabi Ibrahim, bukan sewenang-wenang Allah itu pengen membunuh manusia, membunuh seorang anak yang sangat dicintai bapaknya dan bapaknya yang sangat dicintai oleh anaknya. Nabi Ismail yang sangat mencintai Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim yang sangat mencintai Nabi Ismail. Allah tidak ingin memisahkan dua orang yang saling mencintai ini, antara anak dengan ayahnya dan ayahnya dengan anak ini. Tapi perintah Allah, kenapa Allah itu menyuruh Nabi
Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail agar senantiasa yang ada di hati Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ada di dalam perasaan dan kecintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu cuma cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingin menghilangkan rasa kepemilikan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibuat Allah bahwasanya semua yang Nabi Ibrahim dapatkan, semua yang Nabi Ibrahim punya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh ada perasaan memiliki daripada semua yang Allah berikan, semua yang Allah anugerahkan, dan semua yang Allah takdirkan. Untuk itu alasan yang pertama kenapa Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah, itu karena Nabi Ibrahim menjadikan perintah Allah adalah perintah yang paling tertinggi di antara perintah-perintah yang lainnya. Skala prioritas Nabi Ibrahim adalah mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim itu tidak pernah mengeluh akan apa yang menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Beliau tidak pernah khawatir tentang apa yang menjadi jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Rizki, anugerah-anugerah yang lainnya, itu tidak akan pernah membuat beliau itu khawatir dan gelisah. Banyak atau enggak, baik atau enggak, itu tidak akan pernah membuat Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluh dan khawatir akan apa yang menjadi jaminan bagi Allah atas dirinya. Dengan begitu, Nabi Ibrahim itu nggak pernah merasa gelisah, khawatir, dan lain sebagainya atas apa yang menjadi jaminan bagi Nabi Ibrahim. Kita pun sama, kita bisa begitu. Kita nggak perlu khawatir dan gelisah atas apa yang menjadi jaminan bagi kita. Rizki, jodoh, kemudian harta, kemudian kematian, umur, dan lain sebagainya. Itu nggak pernah seharusnya membuat kita gelisah. Sebab yang kita lakukan hanya tawakal, doa, ikhtiar, dan lain sebagainya. Sisanya biar Allah yang mengurus semua yang kita butuhkan dan semua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai Khalilullah adalah Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan pagi, makan malam, kecuali ila ma'ad daif, kecuali bersama orang-orang yang bisa diajak makan oleh Nabi Ibrahim. Entah itu orang Islam, kaum muslimin, ataupun dia tidak termasuk golongan kaum muslimin, orang kafir dan lain sebagainya. Asalkan orang tersebut bisa diajak oleh Nabi Ibrahim untuk makan bersama dan sangat membutuhkan makan pada saat itu. Bahkan saking inginnya Nabi Ibrahim itu makan dengan orang dan tidak ingin makan kecuali bersama orang lain, Nabi Ibrahim itu berjalan 1 mil, kila dikatakan milun au milain, 1 mil atau 2 mil. Itu Nabi Ibrahim mencari orang yang bisa diajak makan bersama beliau. 1 mil itu sekitar 1,6 km. Kalau 2 mil berarti 2 kali lipat daripada itu. Jarak yang ditempuh sejauh itu hanya untuk mendapatkan seseorang atau 2 orang atau orang lain di luar sana yang sangat membutuhkan makan atau yang bisa diajak makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saya mendapatkan kisah yang luar biasa dari Gus Baha. Beliau bercerita seperti ini tentang Nabi Ibrahim. Suatu ketika Gus Baha itu pernah bercerita bahwa Nabi Ibrahim itu didatangkan oleh seorang kakek-kakek tua. Kemudian kakek-kakek ini, orang tua ini ingin meminta makan kepada Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim gak mau memberikan. Sebab mengapa? Karena kakek-kakek ini kafir, dia tidak Islam. Nabi Ibrahim itu gak mau memberikan makanan kepada kakek-kakek tersebut. Sehingga singkat cerita, kakek-kakek ini pergi. Kemudian Allah menegur langsung kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak memberikan makanan kepada orang tersebut? Sedangkan saya yang dikafirkan saja, saya yang dikhianati sama dia, itu memberikan makan kepada dia sampai setua ini loh. Dari dia dalam rahim, bahkan sampai setua ini, saya memberikan makan kepadanya. Saya yang dikafirkan padahal. Lantas mengapa engkau gak mau memberikan makan kepada makhluk aku yang satu ini? Lantas kemudian Nabi Ibrahim itu tersungkur dan menangis. Beliau mengejar kakek-kakek tersebut dan beliau ajak untuk makan. Dengan alasan itulah Nabi Ibrahim kemudian tidak ingin makan pagi ataupun sore kecuali bersama orang-orang yang bisa diajak makan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, entah itu kafir ataupun muslim. Itulah 3 alasan mengapa Nabi Ibrahim itu
mendapat gelar Khalilullah. Kita bisa nggak? Kita bisa menjadi kekasihnya Allah. Kita bisa seperti Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, walaupun nggak selevel dengan beliau, tapi kita bisa. Kita bisa menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah, dengan mengikuti jejak Nabi Ibrahim tadi. Kita tidak mengeluh atas apa yang menjadi jaminan Allah atas diri kita. Kita tidak gelisah. Kemudian kita juga memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain, walaupun orang lain itu bukan golongan kita, dia golongan sebelah, tapi tetap kewajiban kita adalah menganggap semua makhluk Allah adalah semua ciptaan Allah. Makhluk Allah itu semuanya sama. Kita dengan mereka berstatus yang sama. Kita adalah manusia, mereka adalah manusia. Kita adalah ciptaannya Allah, mereka juga adalah ciptaannya Allah. Sehingga dengan status yang sama ini dan dengan penciptaan yang sama ini, kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya membuat diri kita menerima hal yang sama. Bukan hanya melihat hal yang berbeda. Status bolehlah kita berbeda. Kita Islam, mereka tidak. Tapi ada status di mana kita dipertemukan, yaitu status kemanusiaan. Dengan begitu, seharusnya hubungan sosial kita itu dengan siapapun itu baik. Karena mereka semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita harus menjadikan perintah Allah ini skala prioritas kita. Perintah Allah itu harus kita jadikan di atas segala perintah-perintah selainnya. Sehingga dengan begitu Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Karena kita telah mengikuti jejaknya para nabi dan rasulnya. Kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kisah ini dan dengan 3 alasan tadi, 3 cara tadi, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijadikan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu membuat kita sadar bahwasanya untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mudah. Itu sangat mudah. Menjadikan Allah sebagai prioritas. Semua perintah dan larangannya sebagai prioritas kita. Kemudian tidak pernah menghadirkan rasa gelisah, khawatir di dalam diri kita. Tidak pernah menghadirkan rasa sombong atas semua pencapaian-pencapaian kita. Sebab semuanya adalah anugerah. Peran kita di dalamnya sangat sedikit, sangat kecil. Selebihnya adalah peran Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Dan yang ketiga, kita menjaga hubungan sosial kita kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar mengajak mereka makan itu sangat mudah. Hanya sekedar mengajak mereka makan itu sangat mudah. Dan sisanya, apalagi di atas itu ya, itu bisa menjadikan kita jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam ketaatan, hamba yang tenang tanpa rasa gelisah dan khawatir, dan hamba yang memiliki kepribadian yang sangat-sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.